Kirain baru nggak pakai mic. Tetap pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah kita semua diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab zakat. Sudah beberapa hadis kita baca. Kalau di kitab saya ini sudah dapat 12 hadis dalam bab zakat. Kita lanjutkan hadisnya. Allahu a'lam apakah sama di yang ini baru nggih? Sama nggih. Hadisnya nomor 632. Oh. 632. Oh, Masya Allah. Sekarang ditampilkan di layar. Nggih, niki. Nomornya sama nggih. Alhamdulillah. 632. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu. Dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annal Abbas. Bahwa Al-Abbas. Nah, ini sahabat Ali menceritakan tentang Al-Abbas. Al-Abbas ini berarti siapanya Sayyidina Ali? Paman nih. Ali bin Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini abangnya Abbas. Annal Abbas, bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhu sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada baginda Nabi fi ta'jili shadaqatihi, tentang menyegerakan zakat. Nah, ini kemarin sempat ditanyakan dia. Kan zakat harus sudah mencapai nisab, lalu dimiliki selama 1 haul, 1 tahun. Nah, gimana kalau nggak usah nunggu setahun? Nah, begitu sudah nisab, langsung tak zakatkan saja. Nah,
Kadang-kadang orang juga mikir begitu. Ini lagi banyak uang, kalau nunggu setahun khawatir kepake. Wah, dapat 2 bulan habis lagi. Ya, ndak zakat-zakat kalau gini ceritanya. Nah, ini ditanyakan, boleh ndak kalau zakatnya diawalkan, ndak nunggu sampai setahun kemudian. Fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla, sebelum berlangsung 1 tahun, berlangsung haul. Oke. Operatornya di dalam ya. Nah, ternyata apa kata Nabi? Nah, kata Ali, farokhsolahu fi dzalik. Nabi memberi rukhsah atau mengizinkan untuk demikian itu. Nah, jadi ada rukhsah. Sebenarnya tidak boleh, harus 1 haul. Tapi nah, kalau mau disegerakan di awal itu dibolehkan. Nah, mumpung semangat zakat, hartanya ada, nah, dan mumpung belum ada godaan-godaan yang lain, nggih, sudah nisab terus jalan-jalan, nggih, belanja habis. Nah, itu ternyata dibolehkan oleh Nabi. Khususnya di sini disebutkan di dalam keterangannya, fayajuzu ta'jilu ikhrajiz zakah. Maka dengan demikian berdasarkan hadis ini boleh yajuz ta'jilu, menyegerakan artinya tidak nunggu setahun, ikhrajiz zakah, menyegerakan mengeluarkan zakat. Inda jumhuril ulama, dan ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Apalagi, nah, dikatakan di sini hunaka maslahah. Apalagi kalau ada maslahat yang ingin diraih, kalau sekarang didunaikan itu maslahatnya lebih besar. Misalnya yujad maja'ah, dicontohkan di sini ada maja'ah, ada bencana kelaparan. Au yahdutsu lil muslimin hajatan ila ta'jili zakah, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain di kalangan kaum muslimin, dan itu membuat menyegerakan zakat itu dibutuhkan seperti itu, maka boleh. Nah, tapi normalnya aslinya nunggu setahun dulu. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Nah, ini mulai masuk pembahasan tentang zakat pertanian. Nah, jenengan ada yang punya lahan pertanian nih? Mungkin punya gitu. Kemarin ada yang nanya zakat pertanian, karena beliaunya saking luasnya tanahnya itu sampai bingung zakatnya. Ada yang nanya begitu, sampai kesulitan ngitungnya. Nah, di sini dibahas wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir
radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin minal wariki shadaqah. Yang pertama ini tentang zakat dirham atau perak. Tidak ada di bawah 5 uqiyah itu berupa perak itu zakat. Nah, jadi mulai masuk nisabnya perak atau dirham itu ketika orang memiliki 5 uqiyah. Nah, kemarin sempat disinggung 5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham berarti 5 uqiyah 200 dirham. Tapi sudah jarang deh yang punya tabungan dirham. Kalau dinar masih banyak. Nah, insya Allah Antam, PT Antam juga mengeluarkan dinar Antam. 1 dinar beratnya 4/4 gram. Maka kalau ikut hitungan itu 4/4 gram, maka nisab emas itu pas 85. Nah, karena 4/4 kali 20. Saya coba kalkulator, ketemunya 85. Soalnya kan ulama ada yang 83, 84, ada yang 90. Nah, jenengan yang punya tabungan berupa emas, nah itu nisabnya 85 gram. Nah, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan itu berlaku juga untuk rupiah, untuk dolar. Nah, ikut hitungan itu. Nah, ini yang dirham itu 200 dirham, atau kalau digramasikan di sini disebutkan 595 gram. Ya, hampir 600 gram. 600 gram niku 6 on ya. Nah, yang punya tabungan dirham atau perak. Nah, itu. Kemudian walaisa fi maduna khamsi dautin minal ibili shadaqah. Yang kedua tentang unta, ini disinggung lagi di hadits ini, tidak ada di bawah 5 ekor unta itu kewajiban zakat. Nah, jangan kalau ada yang punya unta, insya Allah tidak ada yang punya unta. Nah, itu kalau cuma 1, 2, 3, 4 belum ada kewajiban zakat. Nah, baru wajib ketika sudah mencapai 5 ekor. Nah, jenengan punya 5 ekor unta, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing keluarkan. Nah, nanti tahun depan ternyata banyak, jadi 10. Nah, nanti dihitung lagi. Baik. Nah, yang ketiga, walaisa fima duna khamsati ausuk minat tamri shadaqah. Nah, ini zakat pertaniannya. Dan tidak ada di bawah 5 wasak minat tamri dari kurma, hasil panen kurma, shadaqah itu kewajiban zakat. Nah, shadaqah di sini maksudnya zakat. Nah, ini nisab hasil pertanian atau perkebunan itu 5 wasak. Nah, 5 wasak. 5 wasak itu karena sekarang kita tidak pakai wasak. Zaman Nabi itu juga kira-kira 1 wasak itu 60 sok.
sok itu yang kita keluarkan zakat fitrah itu. Oke. Satu sok itu 4 mud. Nah, mudnya pakai niki. Nopo niki? Nah, ini mud. Jauhan. Nah ini satu mud. 4 ini jadi satu sok. Satu sok. Satu sok kali 60 itu satu wasak. Nah, ini 5 wasak. Nah, hasil panennya kalau mencapai 5 wasak, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ukurannya nanti di hadis berikutnya. Lalu para ulama sekarang mencoba mengkonversi dari 5 wasak ke gram. Kan sekarang pakai kilo, di kilo. Nah, maka karena namanya juga kira-kira, maka banyak sekali pendapat tentang berapa kilogram 5 wasak itu. Setahu saya yang paling sedikit ada yang berpendapat 524 kilogram. Berarti setengah ton, setengah ton lebih sedikit, lebih 24 kilo. Ada yang 550, ada yang 600, ada yang 650 kalau ikut Basnas. Menurut Basnas itu 650 kilo, 6,5 kuintal. Nah, paling banyak itu 900 yang saya tahu pendapatnya Syekh Al-Bassam, anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia, itu berpendapat 900. Nah, katakanlah kita ambil yang dari Basnas termasuk lazismu ngoten 650 kilo. Nah, jadi yang jenengan kalau punya sawah ditanami padi, lalu padinya itu menghasilkan, sawah padinya menghasilkan 650 kilogram beras, itu setelah diambil kulitnya. 650 itu tanpa kulit, tanpa apa namanya, gabah. Jadi bukan gabah tapi sudah beras 6,5 kuintal. Kalau pakai gabah kira-kira pinten sebelum diambil kulitnya? Pinten ada yang pengalaman? Mungkin tadinya 800 atau 900, nah setelah diambil kulitnya jadi 650. Nah, kalau hasilnya 650 ke atas, maka itu sudah mencapai nisab. Nah, mencapai nisab. Kalau sawahnya besar bisa 1 ton, 2 ton, terus tidak zakat. Nah, kebangetan itu. Masya Allah. Nah, adapun yang mungkin sawahnya kecil atau gagal panen, sawahnya besar tapi gagal panen, waktu dipanen hasilnya cuma 2 kuintal misalnya, 200 kilo, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, tapi saya pengen zakat, ya saya pengen berbagi, ya sudah, silakan berbagi, tapi tidak atas nama zakat. Bisa atas nama sodako, infak, hadiah, dan seterusnya. Nah, adapun zakat sudah ada ukurannya. Nah, baik, itu nisab zakat pertanian 5 wasak. Nah, kalau mengikuti Basnas itu 650 kilogram. 650 itu sawahnya seberapa, Pak? Sekitar berapa? Sawahnya Ustadz
Satu hari. Jenengan kan punya banyak saking luasnya nggih sampai ndak kehitung. Masya Allah. Ah, baik. Nah, berikutnya juga masih zakat pertanian. Walahu min hadithi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Nah, laisa fima duna khamsati ausuk. Nah, tidak ada di bawah 5 wasak hasil pertanian itu min tamrin, baik berupa kurma, wala habbin, maupun biji-bijian. Nah, di sini masuk Nabi tidak pernah nyebut beras. Nah, waktu itu tidak ada yang makan beras. Makannya kurma. Dan di sini disebut Nabi secara umum habbin, biji-bijian. Nah, bisa gandum, bisa beras. Nah, sodakoh, ada kewajiban zakat. Nah, jadi nisabnya itu 5 wasak atau 650 kilo. Di bawah itu belum wajib zakat. Nah, kapan dikeluarkan? Nah, wa atu haqqahu yauma hasadih, ada dalam Quran. Tunaikan haknya, yaitu zakatnya, yauma hasadih, pada waktu panen. Nah, panen hasilnya mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa zakatnya? Nah, ini di hadis berikutnya dibedakan antara yang tada hujan dengan yang berbiaya menyiraminya. Nah, bisa pakai diesel ya. Diesel mungkin juga ngupah orang untuk menyirami. Nah, dibedakan antara yang ada hujan dengan yang keluar biaya untuk menyirami. Baik. Wa an Salim ibni Abdillah, dari Salim bin Abdillah, an abihi, dari ayahandanya, radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, fima saqatis sama'u, untuk tanaman yang disirami langit. Nah, secara bahasa begitu. Tanaman yang tada hujan gitu. Nah, wal uyun, dan mata air. Jadi ada sumber air yang ngalir sendiri. Biasanya di dekat sungai ada irigasinya. Tinggal buka ini, masuk sendiri. Nah, cukup ditutup lagi. Nah, tidak pakai biaya. Aukana atharian, atau tanamannya itu asari. Nah, pakai ain, asari. Asari itu tanaman yang mandiri. Jadi tidak disiram itu bisa hidup. Itu dia bisa nyari air sendiri. Tanaman nopo niku, Pak? Kalau padi bisa mboten padi? Tidak bisa nggih, harus disiram. Nah, baik yang tada hujan atau ngalir sendiri atau dia bisa hidup sendiri tanpa diairi. Nah, itu zakatnya al-usyru, 1/10. Nah, 10%. Nah, jenengan panen 2 ton misalnya. Nah, hasilnya 2 ton. Berarti zakatnya pinten? 2 kuintal. Nah, alhamdulillah. Kalau 1 ton berarti 1 kuintal. Kalau setengah ton belum mencapai nisab, belum wajib zakat. Nah,
silakan kalau mau berbagi ke tetangga. Nah, tapi tidak atas nama zakat. Nah, al-usyru untuk yang tada hujan. Wa fima suqiya, adapun yang disirami bin nadhi dengan tenaga. Oh, ini ada manusianya ya. Itu zaman dulu mungkin. Kalau zaman sekarang kan tenaga diesel, diesel bisa hewan apa, kebo atau apa bisa. Bahkan kemarin waktu panas nggak hujan-hujan itu ngambil dari PDAM. Nah, jelas beli itu bayar PDAM. Karena kali sudah kering, pompa keluarnya kecil sekali. Nah, akhirnya air dari PDAM buat nyiram sawah, Masya Allah. Nah, untuk yang berbiaya, nah nisful usyri itu setengah dari 1/10 tadi. Jadi 1/20 atau 5%. Nah, 5%. Kalau di kita rata-rata yang mana Pak? Yang tada hujan apa yang disiram pakai? Ji? Macam-macam nggih. Oh nggih. Yang tada hujan daerah mana Ustaz? Dukun nggih. Sumber airnya banyak. Tapi ini pakai pompa juga. Nggih. Kecuali yang dekat Bengawan Solo. Nggih. Nah, itu 5%. Nah, jadi kalau sawah yang disiram dengan biaya, maka zakatnya 5%. Kalau hasilnya 1 ton, berarti 50 kilo. Setengah kuintal. Yang satu sak itu berapa kilo biasanya? Yang besar itu 50 nggih. 50. Nah, 50. Kemudian lihat-lihat sekitar. Kalau ada tetangga yang membutuhkan, nah kasih tetangga lebih dahulu sebelum yang jauh-jauh. Apalagi kalau keluarga, ada keluarga yang membutuhkan, keluarga didahulukan. Yang wajib cuma 50 kilo, tapi saya mau ngasih lebih banyak, 100 kilo, ya sudah, tidak apa-apa. 50 kilonya zakat, 50-nya lagi sedekah. Rawahul Bukhari, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan auka naba'lan, atau sawah yang tada hujan itu al-usyru 1/10 atau 10%. Wa fi masuqiya bis sawani. Nah, adapun yang disiram menggunakan sawani. Sawani itu yang pakai hewan. Di situ diartikan apa? Tenaga manusia, awin nadhi atau binatang. Nah, yang atasnya kan nadhi diartikan tenaga manusia tadi. Jadi intinya menggunakan tenaga yang berbayar. Nah, itu nisful usyri, setengah dari 10% tadi, yaitu 5%. Nah, 5%. Baik. Itu nisab zakat pertanian dan berapa persen yang dikeluarkan untuk zakatnya. Kemudian berikutnya, wa'an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari wa Mu'ad, dan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma,
Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahuma, pernah bersabda kepada dua orang sahabat tadi, Abu Musa dan Mu'ad. Ini pernah dua-duanya jadi amil zakat. Nah, dipeseni la ta'khudha fis shadaqah, jangan ambil zakat illa min hadhil asnaf al-arba'ah, kecuali dari 4 macam ini. Nah, asyairi, gandum, wal hintoh, juga gandum. Nah, di situ diartikan apa? Yang atasnya tadi syairnya tidak diartikan karena sama-sama gandum. Ada yang menjelaskan syair itu gandum merah, wal hintoh itu gandum putih. Tidak tahu yang biasanya di sini tidak makan gandum. Nah, ada yang mengartikan syair itu gandum yang mahal, al-hintoh gandum yang murah. Jadi ini sama-sama jenis gandum. Nah, kemudian az-zabib, anggur kering, atau di kita namanya kismis. Nah, wat tamri, dan anggur. Nah, ini kalau baca, tidak pernah ngaji, terus baca ini, wow, ternyata zakat cuma dari 4 ini. Beras tidak perlu zakat. Nah, kalau ngaji maka tahu ada penjelasannya. Asyair wal hintoh mewakili biji-bijian sebagai al-qut, makanan pokok. Makanan pokok. Maka berdasarkan kriteria itu maka beras juga masuk. Karena makanan pokok kita beras. Mungkin di daerah lain ada yang selain beras. Napa? Sagu, sagu. Jagung masih ada mboten? Masih nggih. Di mana itu, Pak? Wah. Di sini nasi jagung nggih. Khususnya yang gulanya tinggi nggih. Nah, kalau memang jagungnya itu masuk makanan pokok maka dihitung juga. Nah, tapi kalau tidak, tetap makanan pokoknya nasi. Nah, jagungnya selingan berarti tidak jagung. Nah, wazabib watamr. Nah, kalau ini, nah ini mewakili buah-buahan. Kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati dari buah-buahan itu cuma 2 ini. Maka jenengan panen mangga, tidak wajib zakat. Nah, ini. Maka kalau ingin berbagi ke tetangga ya berbagi, tidak atas nama zakat. Atau ada yang punya jambu, tapi insya Allah tidak sampai nisab nih. Panen jambu depan rumah terus sampai 6,5 kuintal. Atau mungkin punya kebun jambu. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak masuk zakat pertanian atau perkebunan. Yang masuk perkebunan hanya anggur dan kurma. Nah, tapi mazhab Hanafi masuk. Mazhab Hanafi semua buah kalau sudah panen, nah, maka dizakati. Jadi mazhab Hanafi semuanya bisa dihitung zakat. Nggih. Jenengan panen juwet misalnya, nggih, zakat juwet. Panen nggih.
Mazhab Syafi'i itu masuk zakat. Tidak masuk zakat selain anggur dan kurma untuk buah-buahan. Nah, di sini disebutkan 3 mazhab malah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Nah, kalau biji-bijian itu makanan pokok. Nah, kalau buah-buahan itu hanya anggur dan kurma. Nah, adapun mazhab Hanafi semuanya masuk zakat. Semua dizakati. Nah, nggak tahu keres niku masuk buah betul. Panen keres. Nah, nggih. Wanfiku mimma akhrajna lakum minal ardh. Nggih. Itu Al-Qur'an nggih, bicaranya global, bicaranya umum. Nah, hadis kemudian merinci, mendetail nggih. Nah, dalam prakteknya ya, sabdanya Nabi itu zabib tadi anggur dan kurma. Kemudian ini zabib itu kurma kering. Mengeluarkan zakatnya berupa kurma kering. Nah, waktu itu transportasi belum sebagus sekarang. Jadi panen di kampung-kampung, kalau dibawa ke kota, disetorkan ke Baitul Mal, itu bisa rusak di perjalanan. Nah, maka kemudian dikeringkan dulu. Jadi kismis, nah baru dibawa. Supaya tidak rusak, jadi awet. Nah, makanya zakat pertanian itu yang dikeluarkan zakatnya ya hasil taninya itu, hasil pertaniannya itu. Nah, kalau bisa pakai uang, maka ndak usah nunggu dikeringkan, dibayar pakai uang saja. Nah, dulu amilnya sampai nungguin sampai kering. Nah, jadi memang dari hasil pertaniannya itu. Ini juga merupakan mazhab jumhur. Nah, kemarin sempat disinggung, jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya berpendapat kalau zakat pertanian itu ya dari hasil pertaniannya itu. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lagi-lagi lebih longgar. Nah, tidak apa-apa diuangkan. Sama kayak zakat fitrah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, zakat fitrah itu ya makanan pokok. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat bisa pakai uang. Nah, seperti itu. Nah, baik. Berikutnya, nah kenapa kok dibatasi? Karena Nabi juga menyebutkan ada hadis-hadis yang lain bahwa buah-buahan lain itu tidak perlu dizakati. Contohnya seperti hadis ini, Walid Daruqutni an Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala fa ammal kitsa, adapun kisa. Nah, kisa niku saudaranya mentimun. Di situ diartikan apa? Seharusnya bukan mentimun. Yang kalau mentimun itu khiyar. Nah, itu mentimun. Kalau kitsa itu kerai, nggih. Kerai. Di kampung saya namanya blungko. Nggih, blungko tahu nggih. Nah, itu blungko itu kitsa. Nah, kalau mentimun itu khiyar. Kayak kok. Nah, kitsa, mentimun, bitih, semangka, ruman, delima, al-qasab, itu tebu. Faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dibiarkan oleh Rasulullah, tidak diambil zakatnya. Nah, wa isnaduhu dhaif, sanadnya lemah.
Tapi tetap digunakan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar di sini tetap ditampilkan. Nah. Baik. Ini sudah masuk isya nih. Masih boleh dilanjutkan. Masya Allah. Nah, berikutnya tentang zakat emas. Sebenarnya tinggal sedikit ya, tinggal 5 atau mungkin perlu satu pertemuan lagi. Baik, wa'an Sahal ibni Abi Hasmah, dan dari Sahal bin Abi Hasmah. Qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini belum. Tentang emas masih ada 2 hadis lagi. Ini masih melanjutkan zakat pertanian. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, Sahal waktu itu menjadi amil zakat. Nah, kata Nabi, idza kharastum fakhudhu. Apabila sudah kamu taksir ukurannya dan sudah mencapai nisab, maka khudhu, ambil zakatnya. Nah, ini zaman itu belum secanggih sekarang untuk menimbang, bisa spesifik. Waktu itu dikira-kira saja. Nah, oh ini 1 ton. Nah, berarti sudah nisab, kita ambil zakatnya. Ini 3 kuintal. Nah, belum waktunya, belum masuk nisab, belum diambil zakat. Kemudian wada'u as-sulus, tinggalkan sepertiga. Di sini ada diskusi para ulama mengenai maksudnya da'u as-sulus itu apa? Tinggalkan sepertiga. Nah, salah satu syarahnya itu mengatakan da'u as-sulus, tinggalkan sepertiga dari jatah zakat itu. Jadi misalnya 1 ton, zakatnya 10% misalnya, tadi tada hujan, maka 1 kuintal. Nah, jangan dibawa semua 1 kuintal. Nah, da'u as-sulus, tinggalkan sepertiga. Bawa 2/3, sepertiganya tinggalkan untuk petani itu, biarkan dia yang membagikan sendiri. Nah, mungkin tetangganya ada yang lebih membutuhkan, sementara ini dibawa ke kota, lama nanti. Nah, dibawa 2/3, yang sepertiga dibagikan sendiri oleh petaninya. Nah, fa'illam tada'us sulus, jika kalian tidak meninggalkan sepertiga, fada'ur rubu', atau 1/4 juga boleh. Nah, tinggalkan sepertiga atau 1/4. Maka zakatnya jatahnya 1 kuintal, nah bawa 75 kilo, yang 25 kilo biar dibawa sendiri oleh petaninya, biar didistribusikan sendiri. Nah, itu salah satu syarahnya. Nah, amil juga jangan terlalu semangat nih, dibawa semuanya. Nah, petaninya sampai geleng-geleng, saya juga pengen membagikan, dibawa semua. Nah, itu pesan Nabi kepada amil. Kemudian berikutnya wa'an Attab ibni Usaid, di sebagian riwayat Asid bacaannya, Asid atau Usaid radhiyallahu anhu, qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah memerintahkan kita an yukhros, untuk ditaksir al-inab, nah, hasil panen anggur itu, kama yukhrosu an-nakhlu, sebagaimana
ditaksir hasil panen kurma. Wa tu'khad zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya berupa zabib, kismis, anggur kering. Nah, sudah dikeringkan baru dibawa sehingga awet, tidak rawan rusak zabib. Nah, ini berikutnya masuk zakat emas. Kira-kira masih boleh ini lanjut. Lanjut. Nah, baik. Ya, soalnya ini tidak bisa terputus karena ada dua hadis yang menyambung. Wa an Amr ibni Syu'aib an abihi an jaddihi annamra'atan, bahwa ada seorang wanita atatin nabiyya, datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha ibnatun laha, dan bersama si ibu ini ada putrinya, sama putrinya. Wa fiyati ibnatiha, nah di tangan putrinya itu ada maskatani min dahab. Dia memakai gelang, jadi dua gelang maskatani min dahab, terbuat dari emas, pakai gelang emas. Faqala laha, lalu Nabi bertanya kepada ibu tadi, atu'tina zakata hada, apa kamu sudah memberikan zakat dari ini, dari gelang emas ini? Qalat la, ibu tadi menjawab enggak. Nah, qala ayasurruki an yusawwirokillahu bihima yaumal qiyamah siwaroini minnar. Masya Allah. Loh, kok enggak dizakati? Nah, apa kamu pengen, apa kamu suka nanti pada hari kiamat itu gelangnya diganti dengan gelang api neraka? Fa'alqathuma, maka ibu itu pun langsung melepas gelang dari tangan anaknya itu, ketakutan. Nah, kemudian hadis berikutnya wa an Ummi Salamah, ini kita bahas lebih lanjut. Dari Ummu Salamah, annaha kanat talbasu awdohan. Nah, Ummu Salamah ini istri Nabi, Ummul Mukminin. Beliau pernah memakai awdoh, perhiasan min dahab, terbuat dari emas. Faqalat, nah, ya Rasulullah, akan zunbu, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun? Kanzun itu harta simpanan yang menyebabkan orang masuk neraka karena tidak dizakati. Nah, perhiasan ini apakah termasuk kanzun? Nah, itu ada di surat At-Taubah. Nah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna. Orang-orang yang menyimpan emas, perak, tapi tidak pernah mengeluarkan zakatnya, nah nanti fabasyirhum bi'adzabin alim, akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka, yaumatuqwa biha jibahum, dan seterusnya. Nanti akan dijadikan setrika emas dan peraknya itu untuk menyetrika orang itu, pemilik emas perak, di neraka karena tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, itu uang tidak halal. Faqala idza adaiti zakatahu, kalau kamu sudah mengeluarkan zakatnya, falaisa bikanzin, maka bukan termasuk kanzun. Yang penting sudah dizakati, maka aman. Nah, dari dua hadis ini, maka secara tekstual, kalau dibaca sekilas, maka perhiasan yang dipakai itu juga wajib dikeluarkan zakatnya.
Tapi kalau kita baca penjelasan para ulama, itu dikatakan di sini misalnya yang pertama, hadzanil haditsani, dua hadis ini, ikhtalafal muhadditsun wal fuqaha fi sihhati ahadits al mas'alah. Fa ayyadaha qaumun wa dha'afaha akharun. Status hadis ini diperselisihkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih tentang ini hadis. Sebagian berpendapat hadisnya kuat, sebagian lagi berpendapat hadisnya lemah. Nah, karena selain hadis ini juga ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang menyatakan bahwa perhiasan itu tidak wajib dizakati. Yang dizakati itu yang disimpan, Nah, termasuk pensyarah kitab ini juga memperkuat pendapat bahwa zakat emas itu dari yang disimpan, bukan yang dipakai. Nah, beliau kemudian juga menyebut ada hadis sahih, Nabi mengatakan laisa fil khulliyi zakatun. Nah, laisa fil khulliyi zakatun. Ini lafadznya sangat jelas. Laisa fil khulliyi zakatun. Tidak ada di dalam perhiasan itu zakat. Nah, jadi sangat jelas sekali dan hadisnya disepakati sahih. Laisa fil khulliyi zakatun. Nah, ini bertentangan. Kemudian dalam prakteknya juga disebutkan oleh pensyarah di sini bahwa ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menghitung zakat harta yang beliau miliki, itu beliau tidak menghitung zakat perhiasan. Perhiasan yang beliau pakai tidak dihitung. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tidak mungkin beliau melanggar syariat. Nah, kemudian dikuatkan juga dulu hadis yang bicara tentang membedakan antara hewan ternak dengan hewan yang ditunggangi sendiri. Nah, dulu kita baca hadisnya gitu. Laisa fil baqari al awamili, tidak ada dalam sapi yang dipakai kerja dan seterusnya itu zakat. Adapun yang dihitung itu sapi yang diternak itu. Nah, begitu juga dengan emas ini, maka emas yang disimpan yang dizakati, adapun yang dipakai maka tidak dizakati. Kemudian lagi disebutkan di sini hadisnya secara matan bermasalah. Nabi langsung menyuruh menzakati gelang. Nah, padahal zakat itu ada nisabnya. Nah, zakat emas itu nisabnya 85 gram itu. Nabi mengatakan isruna miskolan, 20 miskol, itu 85 gram. Nabi tidak pakai nanya ini sudah nisab apa belum, tapi langsung. Padahal gelang. Gelang itu paling berapa gram, Pak? 85 kan keberatan anak kecil. 85. Jadi ada masalah dengan matanya kata di sini. Kok gelangnya anak kecil kok langsung disuruh zakati? Itu berapa bobotnya itu? Nah, sehingga kesimpulan dari pensyarah hadis ini di kitab ini mengatakan bahwa emas yang wajib dizakati itu adalah emas yang disimpan, yang tabungan, baik berupa lempengan, batangan maupun berupa perhiasan. Kalau disimpan itu wajib dizakati. Adapun yang dipakai itu tidak wajib zakat, dan itu pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah bunyi 2 kali. Baik. Gimana Pak Haji? Ditutup?
Atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Kalau waktunya sudah ini, nanti bisa disimpan untuk pekan depan insya Allah, untuk pertemuan berikutnya. Atau bisa juga pertanyaan disampaikan lewat WA Pak Mehmet nggih. Bisa nggih insyaallah. Baik, wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.